Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Prilia dari kelas KG dengan NIM 1913511121. Tupoksi saya pada proyek akhir ini yaitu sebagai modeling. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat judul proyek akhir yaitu klasifikasi sentimen GERD pada Twitter. Selanjutnya, di sini terdapat anggota kelompok. Yang pertama, ada Azrin Aprilia dari kelas KG, asal Universitas, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana, jurusan Informatika dan Tupoksi sebagai modeling. Selanjutnya, ada Rahman dari kelas Kusuma, asal Universitas, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana, jurusan Teknik Informatika dan Tupoksi sebagai deployment. Selanjutnya, ada Rizky Aprilia dari kelas Devalopa, asal Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Fisika, Tupoksi sebagai modeling. Selanjutnya ada Rizko Said Ali Al-Zailani dari kelas Al-Fatih, asal Universitas Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana, dari jurusan Teknik Informatika, Tupoksi sebagai Data Acquisition. Selanjutnya ada Sarah Afifa Azhar dari kelas Devalopa, asal Universitas Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana, dari jurusan Teknik Informatika, Tupoksi sebagai UI Design. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, masalah yang diselesaikan. Yang keempat, proses training algoritma. Yang kelima, solusi machine learning. Yang keenam, cara kerja machine learning. Yang ketujuh, hasil atau evaluasi model. Yang kedelapan, demo. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang proyek akhir kami terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu, jejaring media sosial menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial. Tidak jarang, pengguna ini ingin mendiskusikan suatu hal yang sama dan membuatnya menjadi trending. Pembahasan mengenai kesehatan selalu menarik perhatian orang banyak, terutama pada penyakit GERD asam lambung yang tengah ramai di jaring media sosial Twitter dan sempat menjadi trending topik. Banyak pengguna yang memberikan berbagai macam solusi. Tak jarang, kesempatan ini diambil para produsen obat untuk promosi. Bahkan, banyak juga pengguna yang hanya ikut trending ini tanpa memberikan solusi apapun. Maka, dibutuhkan klasifikasi sentimen pada trending topik ini untuk membedakan informasi, promosi, keluhan di luar topik dari trending ini. AI dalam domain NLP atau Natural Language Processing dapat melakukan klasifikasi sentimen dengan beberapa label. Dengan AI, dapat membuat persepsi pengguna terhadap topik ini menjadi semakin baik. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizko Syahid Ali Al-Zailani. Saya berasal dari kelas Al-Fatih, asal kampus dari Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana, program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu proses pengumpulan data dan masalah yang diselesaikan. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan proses pengumpulan data. Yang pertama, proses pengumpulan data menggunakan TWP untuk gathering data dan data akuisisi. Yang kedua, menggunakan modul SNCREP untuk mengambil tweet yang tidak ada batas limitnya. Yang ketiga, menggunakan fitur Twitter API Search untuk mencari trending topik. Yang keempat, mencari trending topik GERD dengan bahasa Indonesia dan rentang tahun 2020 sampai tanggal saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang diselesaikan. Banyak pengguna yang memberikan berbagai macam solusi. Tak jarang kesempatan ini diambil para produsen obat untuk promosi. Bahkan banyak juga pengguna yang hanya ikut trending ini tanpa memberikan solusi apapun. Maka dibutuhkan klasifikasi sentimen pada trending topik ini untuk membedakan informasi, promosi, keluhan di luar topik dari trending ini.
AI dalam domain NLP (Natural Language Processing) dapat melakukan klasifikasi sentimen dengan beberapa label. Dengan AI dapat membuat persepsi pengguna terhadap topik ini menjadi semakin baik. Mungkin cukup yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Sarah Arif Azhar. Saya berasal dari kelas Developa. Kampus saya Sekolah Tinggi Teknologi Sukandana. Saya jurusan Teknik Informatika dan untuk job saya adalah User Interface Design atau UI Design. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses training algoritma. Training sendiri adalah merupakan pelatihan dan algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan satu masalah. Jadi, proses training algoritma itu dapat saya definisikan adalah langkah-langkah pelatihan menyelesaikan satu masalah. Nah, di sini untuk proses training algoritma dari klasifikasi sentimen GERD pada Twitter itu menghasilkan dua tabel ini. Yang pertama adalah akurasi. Nah, akurasi di sini adalah yang berwarna biru, yang grafiknya itu bergerak ke atas. Untuk validasi akurasinya itu ada yang berwarna oranye yang turun ke bawah. Untuk loss-nya itu adalah yang berwarna biru yang turun ke bawah. Dan untuk yang validasi loss-nya itu adalah yang berwarna oranye. Nah, untuk epochnya itu kita dapat mulai final epochnya itu yang terakhir, yaitu train akurasinya itu 0,983553, train loss-nya itu 0,05563, validasi akurasinya itu 0,618421, dan validasi loss-nya itu adalah 1,740552. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amalia. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, kelas Developa, kampus Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi machine learning. Untuk proyek akhir kami ini menggunakan fine tuning BERT. Fine tuning BERT adalah proses melatih model menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya untuk tugas yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah cara kerja machine learning. Yang pertama itu, kami mengambil contoh dari klasifikasi sentimen GERD pada Twitter yang telah kami buat. Yaitu yang pertama, mencari kalimat dengan terpikir pada Twitter. Yang kedua, menginputkan kalimat dengan yang diinginkan dari Twitter. Yang ketiga, mengklik button prediksi. Yang keempat, kita menunggu hasilnya. Dan yang kelima, maka hasil akan menampilkan klasifikasi sesuai dengan kalimat yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video untuk cara kerja machine learning. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian tata cara machine learning atau cara kerja machine learning, yaitu pada website yang telah kami buat yang berjudul klasifikasi sentimen GERD pada Twitter. Di sini teman-teman dapat langsung scroll ke bawah dan kemudian kita dapat memasukkan teks yang diinginkan. Di sini saya akan mencoba 4 teks yang ada di sini atau 4 kalimat yang ada di sini. Di sini pertama saya akan mencoba teks yang ini terlebih dahulu. Kita dapat mengcopy dan menempelkan di sini. Setelah itu kita dapat mengklik prediksi, kemudian kita menunggu hasilnya, dan sudah muncul hasilnya itu informasi. Yang kedua, saya akan mencoba kalimat yang kedua, yaitu kalimat yang ini. Saya akan mengcopy sampai sini. Kemudian saya akan menempelkan di sini, dan teman-teman bisa mengklik enter atau prediksi sama saja. Sudah mendapatkan hasilnya itu promosi. Yang kedua, kita merefresh lebih dahulu. Maaf untuk yang ketiga, yaitu saya akan mengcopy kalimat yang ini. Kemudian saya akan menempelkan di sini dan saya akan mengklik prediksi. Nah, mendapatkan hasilnya, hasil klasifikasi di sini adalah yang kedua. Nah, selanjutnya kita sebenarnya tidak perlu di-refresh, kita dapat langsung menggunakannya kembali, dan saya tidak akan merefresh di sini, dan saya akan mencoba kalimat terakhir
sampai titik di sini, kita copy dan saya akan menampilkan di sini. Kemudian saya akan mengklik enter, maka menghasilkan hasil klasifikasi lainnya. Sekian penjelasan tata cara atau cara kerja machine learning. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan presentasinya. Terus selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi model didapatkan untuk akurasinya sebesar 0,7792. Ya, izin untuk diri, nama saya Rahman dari kelas Kusuma, NIM-nya 191351189. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Pada akhir ini saya mendapatkan tupoksi atau tugas di bagian deployment. Dan di sini saya akan menjelaskan mencontohkan cara kerja dari web yang sudah kita buat. Bentar. Nah, di sini pada web di sini kita ada dari program yang kita buat. Lalu ada beberapa contoh tweet yang dari dataset yang sudah kita dapat. Nah, lalu di bawah ini ada prediksi untuk kita memprediksi kalimat tertentu, apakah nanti masuknya ke label informasi, label promosi, keluhan, atau label topik lainnya. Nah, lalu kita langsung coba saja. Kita di Twitter search dengan pencarian GARD dan berbahasa Indonesia. Misal pada tweet ini kita coba untuk pas isi tweetnya. Jika dilihat dari ini harusnya masuknya kepada informasi. Soalnya di sini ada pembahasan mengenai makanan apa yang harus dikonsumsi mengidap GARD sendiri. Kita coba paste dari sini. Prediksi. Nah, untuk hasil klasifikasi itu sudah ada di sini informasi sesuai yang diprediksikan tadi sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya kita coba untuk tweet yang ada di sini. Jika dilihat ini mungkin masuk ke keluhan. Kita coba prediksi. Nah, di sini sudah benar keluhan juga hasil klasifikasinya. Kita lanjut lagi ke. Nah, di sini yang tidak ada deskripsi tentang GARD-nya, tapi ini mungkin masuknya ke label lainnya atau di luar topik. Kita paste prediksi. Nah, di sini juga sama udah masuk ke label lainnya. Kita coba lagi untuk label terakhir yang promosi. Nah, di sini sudah terlihat sekali jika ini adalah promosi karena sudah menyebutkan sebuah produk. Kita coba copy tweetnya. Kita prediksi. Nah, ini sudah masuk ke promosi. Jadi biar semua label tadi yang sudah dicontohkan sudah tepat prediksinya. Namun untuk kekurangannya sendiri, saya rasa untuk yang promosi, karena promosi itu adalah obat untuk GARD sendiri, maka kebanyakan dari promosi sendiri itu selalu ada kata menyembuhkan, sedangkan menyembuhkan sendiri itu ada pada label informasi. Di informasi sendiri itu ada cara penanganan tentang GARD, bukan hanya tentang penjelasan tentang GARD-nya. Lalu mungkin itu untuk demo proyek yang kita buat ini. Mungkin untuk kesimpulan sendiri, yaitu entah itu
trending topik itu hanya pembahasan pada postingan pada tweet Twitter. Setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda dan tanggapan yang berbeda pula. Nah, AI di sini membantu untuk menyamakan persepsi kita dengan persepsi yang lain. Agar apa? Agar kita bisa lebih fokus untuk tersebut atau trending tersebut atau bahkan postingan tersebut. Agar tidak ada atau bahkan disebut hoax atau sebagainya. Nah, maka AI terutama di NLP itu bisa membantu untuk klasifikasi sentimen di sini. Mungkin sekian dari saya untuk demo dan penutupannya, dan dari kelompok kita juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.